Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview bohlam ya. Ini di order untuk Honda Freed ya. Kita mau memasangkan ini lampu ke Honda Freed, jadi saya sedang menunggu customer datang ya. Untuk Honda Freed XHP 50 second generation dan ini juga XHP 50 second generation double cooper PCB untuk Mitsubishi Expander ya. Kita mau kirim ini ke Bidara Cina. Ke Kelurahan Bidadara Cina, Kecamatan Jatinegara. Oke, kita review berbarengan ya. Jadi ini bohlam Cree XHP 50 second generation double cooper PCB. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Mereknya adalah Juragan Lampu. Bohlam ini real 30 watt. Bohlam ini real 30 watt 2900 lux 5500 Kelvin. Jadi hujan masih oke. Nah, ini di order untuk Honda Freed. Honda Freed sekarang harganya naik ya. Buset tuh mobil, harganya katanya di atas 200 juta itu ya pasarannya. Jadi untuk Anda yang punya Honda Freed beruntung banget itu. Padahal mobilnya udah tahun lama tapi naik ya. Sienta aja nggak sebegitu, harganya nggak sebegitu mahal ya. Oke, Honda Freed. Jadi kita akan kalibrasi menurut mobilnya. Ini adalah untuk Honda Freed, yang satu lagi adalah untuk Expander. Nah, saya mau menjabarkan apa sih syarat bohlam bagus. 1 watt dan luxnya harus gede. Ya, wattnya dia levelnya 30 watt, 2900 lux. Kenapa saya bilang wattnya harus besar dan luxnya harus besar? Bukannya maksudnya besar, eh, wattnya besar gitu, bukan. Jadi maksudnya gini, banyak yang mendeskripsikan ditulis wattnya besar-besar, tetapi kenyataan pada prakteknya wattnya kecil. Jadi maksud saya adalah harus real wattnya. Ya, jadi kalau dia 30 watt ya kita bilang 30 watt, jangan bilang 60 watt. Ya, jadi ini bohlam real 30 watt. 30 watt itu real itu dibaca menggunakan alat yang namanya wattmeter. Di sini ada namanya wattmeter. Jadi kita nyalakan, kita ukur menggunakan wattmeter, wattnya yang terbaca adalah segitu. Gitu ya. Jadi bukan yang berdasarkan tulisan-tulisan atau berdasarkan yang ditulis deskripsi di dus segala macam ditulis seindah-indahnya, ternyata prakteknya adalah tidak sampai 30 watt. Nah, itu Anda harus waspada terhadap penjual yang seperti itu. Nah, syarat bohlam bagus selanjutnya adalah wattnya sudah besar, ya. Wattnya udah gede nih, dia harus stabil dong, tidak boleh ngedrop. Nah, kebanyakan LED-LED yang dijual di pasaran watt awalnya gede, diukur menggunakan wattmeter, wattnya besar. Tetapi ditunggu, dinyalakan 5 menit, 10 menit, 15 menit, wattnya turun. Nah, itu juga tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena tidak stabil. Kita beli bohlam, wattnya sudah besar, tentu harus stabil dong, jangan sampai ngedrop. Nah, kenapa sih bohlam-bohlam tersebut banyak yang ngedrop? Ya, tidak stabil, kenapa? Karena desain dari drivernya tidak stabil. Kedua, karena panas. Panas dia turun wattnya. Nah, kita ngetes di atas meja, baru sebentar aja wattnya sudah turun. Bagaimana kalau kita coba di ruangan mesin? Karena di ruangan mesin itu bukan ruangan yang dingin, tetapi ruangan yang panas. 80 derajat, 90 derajat mungkin di dalam ruangan mesin. Ya. Jadi maksud saya adalah, jadi Anda harus mencari LED yang stabil. Tidak boleh ngedrop. Kenapa? Ya kalau enggak Anda tidak mendapatkan yang seharusnya apa yang dideskripsikan. Kalau 30 watt ya 30 watt ini. Ya, drivernya stabil, tidak ngedrop. Terhadap panas, nanti kita akan jelaskan syarat bagus dari bohlam LED ya di syarat terakhir soal pembuangan panas. Oke ya, jadi watt dan luxnya harus gede. Gede dalam arti bukan yang gede sekali tetapi sesuai dengan deskripsi. Deskripsinya ini 30 watt dan harus stabil, tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa di-adjustable. Kenapa harus bisa di-adjustable? Karena untuk mengatur fokusnya, untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off-nya. Ini penting. Kalau Anda beli LED yang fix fokus tidak bisa disetel, Anda rugi. Belilah LED yang bisa disetel. Jadi nanti pas pemasangan Anda bisa setting jam 11, jam 11.30, jam 11.45 atau jam 12. Nah, intinya pokoknya adjustable Anda untung, tidak adjustable Anda rugi. Itu aja. Ya. Dan yang penting adalah barang sebelum dikirim atau sebelum dipasang akan kita kalibrasi dulu. Bohlam ini akan kita kalibrasi, apa yang dikalibrasi? Payungnya. Payungnya ini tiap-tiap mobil mempunyai bukaan yang berbeda ya, karena kita mengkonversi dari reflektor halogen kita ganti menggunakan LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan dengan halogen ya. Kalau ini ditanya
Sesuai tidak dengan halogen? Iya, anatominya sesuai dengan halogen. Anda bisa lihat. Ini halogen asli bawaan mobil Anda seperti ini ya. Nah, kalau ini kita pecahkan kacanya, nah dia dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada payungnya. Nah, LED ini ada payungnya juga. Payungnya benar-benar menyerupai sama dengan halogen 1:1 bentuknya ya. Nah, kenapa saya perlu kalibrasi? Supaya hasilnya lebih maksimal. Kenapa supaya hasil lebih maksimal? Supaya jangan sampai Anda enak terang tapi mengganggu orang lain. Namanya polusi cahaya. Tidak bagus yang namanya polusi cahaya. Itu satu. Kedua, supaya outputnya bisa lebih bagus, lebih padat di jalan. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin supaya Anda puas gitu loh. Nah, tapi tingkat kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda. Tapi intinya saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Soal syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable dan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi ya kita ada yang sebagian kita buang. Untuk mobil-mobil tertentu beda ya. Nah, syarat keempat bolam bagus adalah bolam ini bisa diservis ya. Jika rusak chipnya bisa diganti. Ya, ini sebagai keunggulan dari bolam tipe Cree ya. Chipnya bisa diservis. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah bolam ini harus mempunyai bayangan gelap kecil. Nah, bolam ini bayangan gelapnya kecil, bro, tidak besar tuh. Anda lihat di tembok, ya, remang-remang, remang-remang tuh bayangan gelapnya, ya, tidak terlalu gelap. Makin tidak gelap, makin bagus. Nah, ini remang-remang dalam hal ini, ya. Jadi ini intinya sudah oke, ya, memenuhi syarat bolam bagus. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bolam itu tidak boleh storing ya. Banyak bolam storing. Kenapa bisa storing? Ya karena drivernya tidak stabil, storing ya, filternya nggak bagus. Nah, storing ini banyak berpengaruh kemana? Storing ini banyak berpengaruh ke radio mobil Anda, ke kerja sensor-sensor mobil Anda. Ya, jadi pas pada saat lampu nyala, mobil Anda bisa lemot, digas mesti dalam. Nah, itu storing mengganggu gitu ya. Radio mobil Anda pas lampu nyala mengecil atau kersek-kersek. Nah, itu storing namanya. Nah, bolam ini tidak storing. Ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Mobil di Indonesia ya H4 terutama menggunakan tutup karet di headlampnya. Nah, tutup karet ini penting ya, Anda jangan sampai tidak dipasang. Jangan sampai Anda masang LED, Anda harus merobek seperti ini. Ini tidak bagus. Ya, kalau dirobek debu bisa masuk. Kalau dirobek debu bisa masuk, air bisa masuk. Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket seperti ini. Tidak perlu. Ya, pakailah karet original. Ya, pakailah karet original. Jadi tidak perlu dirobek, digunting segala macam. Oke, pemasangannya adalah begini. Anda lepas dulu. Sudah dilepas ininya, pasang di mobil, klipin, sudah diklipin, baru pasang karet. Nah, karet sudah terpasang, baru bola masuk. Jadi kipas harus di belakang karet. Ingat, kipas di belakang karet. Oke, sudah terpasang. Nah, ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat banyak, makin bagus. Kenapa makin bagus? Karena untuk pendinginan. Ya, jika tidak ada heatsink, artinya heatsink itu adalah ini. Ini makin tinggi, makin bagus. Makin lebar, makin banyak, makin besar, makin bagus untuk pendinginan. Kalau tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Ya, jadi heatsink makin gede, makin bagus. Nah, masalahnya banyaklah di pasaran tanpa heatsink, tanpa sirip-sirip, langsung dia punya kipas. Artinya kalau dipasang di mobil di Indonesia yang Jepang H4 ada karet, artinya kalau tidak ada sirip ini berarti kan ini langsung karet, ketemu karet nih. Ini tuh diumpamakan karet, ini tuh langsung ketemu karet. Jadi kalau ketemu karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa menembus. Angin tidak bisa menembus artinya tidak ada pendinginan. Nah, kalau ini angin bisa tembus. Kenapa? Kipas angin berputar, angin meniup. Angin itu akan keluar dari celah-celah sini. Makanya saya bilang, celah ini heatsink ini makin tinggi makin bagus, makin lebar makin bagus, makin banyak makin bagus supaya untuk pembuangan panasnya makin banyak. Nah, kalau LED yang tidak ada heatsink artinya terbungkus. Terbungkus. Jadi si kipas angin berputar, angin tidak bisa niup atau angin tidak bisa sedot. Kenapa? Karena buntu apa yang mau disedot karena ini kan desain karetnya ini bawaan pabrik gitu ya. Tanpa perlu Anda digunting, dirobek atau diganti. Pakailah yang original. Kenapa pakai yang original lebih bagus? Karena memang untuk mobil Anda gitu loh. Kalau Anda beli aftermarket tidak kencang, tidak ngepres ya. Anda juga tidak perlu beli yang begini-beginian karena ini tidak bisa ngepres. Ini mau menggigitnya bagaimana? Sedangkan di sini pinggir-pinggiran ini sebagai penggigit. Ya, jadi saya menyarankan Anda karet original. Jadi LED ini sangat PNP, plug and play.
Plug and play itu dalam arti tinggal pasang colok ya. Ini juga driverless, tinggal colok soket sudah dirajut oleh nilon. Jadi Anda tidak perlu ngiket-ngiket drivernya pakai kabel tis. Biasanya orang masang tuh diikat di kabel body di mana getar, terutama mobilnya adalah diesel. Diesel kan getaran gede antara rangka misalnya dengan bagian yang Anda ikat, gerakannya berbeda. Pasti ada getaran. Nah, getaran itu biasanya kalah di sini ya. Nah, tapi kalau ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik. Ya, seperti itu. Jadi ini istilahnya memenuhi syarat bohlam bagus. Kalau Anda mau beli bohlam yang awet, ya bisa diajak kerja berat, jam terbangnya bisa tinggi, Anda belilah tipe ini. Cree Double Cooper PCB. Anda percaya omongan saya, Anda boleh beli. Kalau Anda tidak percaya, tidak usah beli. Ya, seperti itu. Keunggulan lain tipe ini adalah bohlam ini menghasilkan panasnya tidak terlalu berlebih, tidak ekstrim. Jadi panasnya itu santai. Banyak chip-chip lain ya, panasnya itu baru nyala sebentar aja udah nggak bisa dipegang tangan. Nah, itu yang menyebabkan umur LED-nya pendek, lifetime-nya pendek, ngedropnya banyak, biasanya seperti itu. Nah, tipe ini makanya saya bilang bisa diajak kerja berat dan umurnya panjang. Kenapa? Karena dia membangkitkan panasnya tidak se ekstrim chip-chip lain. Ini juga termasuk high power LED tetapi istilahnya panasnya nyantai. Jadi seperti Anda kalau Anda punya Moge, misalnya kalau Anda naik Moge Kawasaki atau Moge Honda, Moge Yamaha, Moge buatan Jepang, itu mesin panas. Tetapi panasnya nyantai, masih bisa dipakai. Tetapi kalau Anda misalnya beli Ducati, dia panas, tetapi panasnya ekstrim, sampai overheat. Karena kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya pernah pakai Ducati, saya pernah pakai Moge Honda, Moge Jepang. Saya pakai Ducati Monster ya di jalanan di Roxy yang macet itu dulu sebelum jembatan Roxy flyover jadi. Itu jalan dari Cideng ke Grogol overheat, Bro. Ya. Nah, saya belum pernah pakai moge lain se-overheat itu. Gitu ya. Jadi makanya panas yang ditimbulkannya terlalu berlebih. Tidak cocok untuk market di Indonesia kalau yang panasnya berlebih. Karena kenapa? Di Indonesia ini negara panas, Bro. Beda dengan di Eropa yang ada 4 musim, negaranya ada musim dingin dan mungkin musim panasnya tidak terlalu panas. Indonesia itu negara macet. Indonesia itu negara tropis, ya. Suhunya itu 31-32 derajat ya. Hujan pun tidak tiap hari hujan, musim hujan pun tidak tiap hari hujan. Jadi lebih cenderung ke arah panas dan macet. Makin macet, suhu ruangan mesin makin naik. Suhu ruangan mesin makin naik artinya eh, pendinginan LED ini akan kurang ya karena yang ditiupkan itu angin panas. Nah, makanya penting ya untuk LED itu pendinginan ya supaya umurnya panjang, supaya tidak ngedrop karena banyak sekali LED di pasaran ngedrop. Banyak yang mengeluh ke saya, "Pak, memang Pak pas pertama kali awal nyala terang, tetapi saya sudah jalan setengah jam kayaknya meredup ya." Nah, itu namanya ngedrop. Ya, banyak LED di pasaran ngedrop. Nah, makanya kita menjual yang stabil saja ya. Stabil saja supaya kenapa? Dari awal sampai akhir ya 30 watt ya 30 watt gitu ya. Kalau Anda melihat review saya ada tes, kita tes LED di atas meja ya. Terus ada yang berkomentar, "Pak, salah cara ujinya bukan begitu. Kipas anginnya tidak bisa bekerja dengan baik." Ya, namanya kita juga sedang stress test ya. Kalau di handphone mungkin benchmark atau apa pakai program Antutu ya semua tentu diberatin itu ponselnya supaya bekerja, supaya ketahuan skornya berapa. Nah, sama LED ini pun misalnya kalau kita mau ngetes ya stabil tidak ya tentu kita kipasnya kita taruh aja di meja supaya tertutup supaya pendinginannya tidak terlalu optimal kita tesin dia berapa begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, LED ini sudah teruji jadi Anda tidak perlu khawatir ya. Saya kalau bilang bagus ya saya bilang bagus tetapi semua tergantung Anda ya karena saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli ya. Keuntungan LED ini pokoknya bisa diajak kerja berat intinya itu ya. Memang ada LED lain yang lebih terang dan dari produk saya juga ada yaitu tipe JL3 ya memang lebih terang tetapi masing-masing punya kelemahan masing-masing punya kelebihan lah ya. Jadi buat Anda yang memilih Cree ini tidak salah ya lifetime-nya panjang, cut off-nya bagus dan kita bisa kalibrasi, bisa diservis juga. Ya, ini diorder untuk Honda Freed dan Mitsubishi Expander. Ya, nanti akan kita kalibrasi dan saya sedang menunggu customer yang mau datang pasang juga. Intinya pokoknya Anda beli di saya akan kalibrasi sebaik mungkin. Ya, saya mau Anda aman dan nyaman. Jangan sampai Anda beli LED
Anda terang tapi Anda juga tidak aman dan tidak nyaman. Tidak aman dalam arti Anda takut ditangkap polisi, silau misalnya. Tidak nyaman mengganggu orang lain karena Anda bisa diajakin ribut oleh orang lain gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda udah keluar duit, Anda harus jalan malam aman, nyaman dan enak ya. Oke, Anda bisa beli barang ini di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda mau order melalui eh, WhatsApp bisa, transfer BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, mereknya adalah apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita siapkan, kita mau kirim ya. Ini orderan masuk hari Minggu kemarin ya, hari tanggal berapa ya? Saya nggak pakai jam. Tanggal 27 ya, 27 atau 26 ya. Ini akan segera kita kirimkan ya. Nah, ini seperti biasa di order untuk Toyota Avanza ya, Avanza lama. Lampu ini paling terang ya, tipe JL3. Tipe JL3 paling terang, jadi ini cocok untuk dipakai misalnya Anda sering bertemu kabut ya, atau Anda di daerah hujan. Untuk saat ini kan musim hujan ya, menuju ke musim hujan. Semalam pun Jakarta hujan ya, hujannya nggak lama, cuman membuat jalanan basah. Nah, bolam ini sangat cocok ya buat Anda yang sering keluar malam, cuaca tidak menentu. Jadi bolam ini termasuk bolam segala cuaca. All weather, segala musim, segala cuaca. Kenapa bolam ini bisa disebut segala musim, segala cuaca? Karena bolam ini bisa berubah warna. Bolam ini termasuk bolam yang paling laku, ya. Bohlam yang paling laku, bohlam best seller, ya. Paling laku, paling terang, paling stabil, 3 warna. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Di kelas 3 warna, ya. Di kelas 3 warna. Jadi jangan sampai Anda salah paham atau memelintir omongan saya ya. Di kelas 3 warna paling terang bisa 6000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 3000 Kelvin ya. Putih kuning, bisa kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu, itu aja, dia akan langsung berubah modenya. Nah, lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi bohlam ini bisa berubah warna dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Udah itu aja, simple, jelas, gampang ya. Putihnya 6000 Kelvin. Putih kuningnya 4300 Kelvin. Kuningnya adalah 3000 Kelvin ya. Lampu jauhnya tetap 6000. Jadi lampu jauh tetap warna putih. Bohlam ini 30 watt real berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter. Jadi diukur menggunakan wattmeter adalah 30 watt. Bukan berdasarkan katanya atau tulisan-tulisan atau yang tidak jujur gitu ya, ditulis di kardus sebesar-besarnya. Saya tidak. Diukur berapa? 30 watt ya 30 watt. Nah, wattnya sudah 30, kita harus mengukur output cahayanya. Ya, kita harus mengukur output cahayanya. Kenapa kita harus mengukur output cahayanya? Jadi begini, sama seperti Anda punya mobil. Mobil tersebut 5000 cc atau mobil tersebut 2000 cc. Kita harus tahu 2000 cc itu HP-nya berapa? Output dari tenaganya berapa? Gitu ya. Nah, LED ini kalau diukur begitu 30 watt, dia output cahayanya bisa menghasilkan 3500 lux dengan alat yang namanya light meter. Di depan saya ini ada light meter ya. Kita ukur dengan jarak yang sama, halogen kita taruh di sini. Halogen standar bawaan mobil kita ukur itu menghasilkan 1000 lux. Nah, dengan jarak yang sama kita ukur LED ini bisa menghasilkan 3500 lux. Artinya LED ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Banyak di pasaran yang diuji memang wattnya besar-besar, tetapi output cahayanya tidak besar. Contohnya, ya sama seperti mesin mobil zaman dulu. 2000 cc zaman dulu mungkin hanya bisa menghasilkan 100 horsepower misalnya. Nah, sekarang teknologi mesin mobil sudah canggih, ada namanya turbocharger, ada yang namanya
VVTi, mungkin ada yang namanya VTech, ada yang namanya IDSI, ada yang namanya teknologi-teknologi Wuling-Tech mungkin. Nah, dengan CC 2000 HP-nya bisa naik menjadi 200 misalnya. Zaman dulu teknologi karburator biasa mungkin 2000 cc hanya bisa 100 HP misalnya di tahun 80 tahun 90. 2000 cc 100 HP. Nah, zaman sekarang karena teknologi makin maju 2000 cc bisa 200 HP. Nah, sama dengan LED ini. Banyak di pasaran LED itu tertulis wattnya besar-besar, tetapi wattnya besar tidak menjamin terangnya lebih terang. Kenapa? Karena kita harus mengukur watt dan lux. Wattnya berapa, outputnya berapa. Inputnya wattnya 30 watt, outputnya berapa keterangan cahayanya. Nah, dalam hal ini adalah 3500 lux, jadi 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya. Nah, syarat bagus bohlam kedua adalah harus stabil. Sudah 30 watt, 3500 lux tidak boleh ngedrop. Ya, banyak LED yang di pasaran ngedrop. Nah, makanya kenapa kita membuat syarat bohlam bagus ini harus Anda penuhi supaya Anda bisa pakai aman, nyaman, dan enak gitu ya. Karena banyak LED yang awalnya wattnya gede, tapi setelah dinyalakan 5 menit wattnya turun, ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya tidak stabil. Nah, bohlam ini stabil ya, tidak ngedrop. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, ini bohlam menghasilkan berapa lumen? Saya tidak bisa mengukur lumen. Mendingan saya ngomong apa adanya. Saya tidak bisa mengukur lumen. Ya, daripada saya membohongi Anda, ini bohlamnya 20.000 lumen. Saya tidak mau membohongi Anda, saya mendingan ngomong apa adanya. Ya, kita bilang jujur, saya tidak bisa mengukur lumennya. Saya tidak tahu lumennya berapa. Ya. Kenapa saya tidak bisa tahu lumennya berapa? Karena saya tidak mempunyai alat ukurnya. Satu. Kedua, kita juga tidak bisa membuktikan klaim dari pabrik lumen itu berapa. Tidak ada. Tidak bisa. Karena kalau Anda sebagai pembeli Anda percaya lumen, berarti Anda bisa dibodohi oleh si penjual. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tidak bisa membuktikan. Coba penjual dia menulis bohlam, dia bilang bohlam dia 15.000 lumen. Coba Anda sebagai pembeli Anda suruh buktikan tuh si penjual 15.000 lumen bisa tidak? Tidak bisa. Kalau saya bisa buktikan. Kita ukur halogen standar berapa? 1000, kita ukur ini 3.500 lux. Itu aja. Jadi saya bisa membuktikan bahwa ini terangnya 3,5 kali daripada halogen. Ya, seperti itu. Jadi kita lebih baik menjual jujur daripada kita tipu menipu. Saya ngomong apa adanya. Ya. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Intinya kalau Anda beli bohlam yang di adjustable lebih bagus dibandingkan Anda beli bohlam yang fix focus. Ya, fix focus. Kenapa? Karena kita harus menggeser bayangan gelap. Sudah bisa menggeser bayangan gelap, kita harus bisa mengatur cut off-nya. Karena penting yang namanya cut off. Banyak orang pasang LED ya silau ke atas, sinarnya silau. Sinarnya ke atas pohon, sinarnya ke dashboard mobil orang. Nah, itu penting makanya yang ada cut off. Ya, jadi fungsi adjustable adalah satu untuk menggeser bayangan gelap, membentuk cut off atau memfokuskan sinar. Ya, jangan lupa Anda beli LED ini adalah mengkonversi dari reflektor halogen ke reflektor menggunakan lampu LED. Nah, LED-nya ini harus menyesuaikan ke halogen. Ya, anatominya. Ada payungnya, ini penting. Jadi kalau Anda beli LED yang harus ada payungnya. Nah, LED ini memenuhi syarat bohlam bagus soal cut off. Kenapa ada payungnya? Nah, payungnya ini akan kita kalibrasi sebelum dikirim. Ya, saya sudah banyak membahas video mengenai kalibrasi. Anda bisa nonton di video-video saya sebelum-sebelumnya. Ya, ini di order untuk Avanza lama. Ya, untuk Avanza lama. Jadi kita bahas secara cepat. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, ini penting karena masih banyak di pasaran yang komplain, Pak, pas saat lampu LED nyala, kenapa ya radio mobil saya mati? Nggak ada suaranya. Tapi lampu saya matikan, suaranya kencang kembali, Pak. Ya itu storing, bro. Jadi dia menghasilkan gelombang elektromagnet yang mengganggu radio mobil Anda. Ya, radio mobil Anda terganggu karena frekuensi resonansinya sama. Nah, misalnya kalau ada kerja sensor-sensor mobil Anda yang sama frekuensinya atau terganggu, ya berarti sensor mobil Anda bisa terganggu, jadi kerja mesin mobil Anda tidak benar. Contohnya adalah di kasus mobil Honda Brio yang saya pernah temukan, pas pada saat lampu nyala, katanya di mobil digasnya mesti dalam. Ya, pas pada saat digas,
lampu nyala, digas mobil, gasnya mesti dalam. Jadi mobil agak lemot. Nah, itu storing. Ya, setelah diganti LED-nya tidak waktu itu. Ya. Setelah diganti LED-nya normal. Jadi LED itu ada yang storing, ada yang tidak. Kenapa sih bisa storing? Karena drivernya kotor. Kotor ini dalam arti kalau bahasa orang teknis, jadi dia tuh ada filter ya, ada membangkitkan frekuensi kan. Nah, filternya itu bandwidth-nya besar ya, noise-nya banyak. Kalau Anda dari teknik, Anda pemain rig, pemain pemancar pasti tahu lah ya. Karena saya juga lulusan dari teknik elektro telekomunikasi ya. Jadi membuat pemancar itu, merancang pemancar harus ada filter segala macam, filternya itu harus sesuai dengan bandwidth-nya dia di berapa gitu ya. Jangan banyak pinggir-pinggirnya itu noise ya. Nah, sama ini juga kalau drivernya nggak bagus, banyak noise. Nah, noise-nya itu yang bisa mengganggu atau meresonansi fungsi kerja elektronik lain. Nah, itu yang tidak bagus ya. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah mengenai pendinginan. Ini LED cocok untuk mobil di Indonesia. Kenapa saya bilang cocok untuk mobil di Indonesia? Karena mobil itu kan banyak keluarannya ya, dari Korea, dari Eropa, dari Jepang lah ya, ataupun dari negara Asia lain, mungkin Malaysia atau yang bisa menciptakan mobil. Kita ngomong aja lah Korea, Eropa atau Jepang lah. Eropa sendiri mungkin ada Amerika ya, bisa menghasilkan mobil. Tapi intinya di Indonesia adalah yang banyak kan mobil Jepang ya, mobil Jepang. Sebagian mobil Korea ada, cuman tidak banyak. Nah, mobil Jepang di Indonesia ya, Toyota, dalam hal ini untuk Avanza, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, lampu mobilnya itu cover belakangnya itu menggunakan karet. Ya, cover belakangnya itu menggunakan karet. Nah, karetnya ini Anda masang itu plug and play. Jangan sampai karet Anda jebol seperti ini. Ini tidak bagus kalau Anda jebol. Ya, Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket. Pakailah karet original. Jadi kalau mobil Anda ada karet, pakailah karet originalnya. Ya. Karet originalnya Anda pakai, tidak perlu Anda robek. Ya, jangan lupa kalau Anda masang ini, Anda buka dulu. Ya. Lepasin, pasang dulu ininya jangan sampai jatuh ya, jangan sampai jatuh. Perlakukanlah bohlam sama seperti namanya bohlam. Kalau jatuh itu pecah. Memang ini tidak ada bagian belingnya, tapi kalau jatuh bisa rusak ya. Jadi perlakukanlah bohlam sebagaimana dia bohlam ya. Kalau jatuh bisa pecah. Memang dia tidak ada komponen belingnya, tapi kalau jatuh pasti rusak. Rusaknya di mana? Di kipas, bro. Biasanya seperti itu, di kipas atau somplak di dia punya cut off. Nah, itu akan mempengaruhi hasil ya. Di kipas bagaimana? Di kipas bisa mempengaruhi kipasnya jadi oblak, asnya jadi bergetar gitu ya. Saya pernah menemukan kasus seperti itu ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya. Udah ininya dipasang di reflektor mobil Anda, diklipin, sudah diklipin, pasang karet. Nah, karetnya ini jangan dibobok atau jangan dirobek, jangan digunting. Pasanglah sesuai asli bawaannya. Selesai ya, masuk, kunci, putar, mentok. Anda bisa setting adjustment arah jam 11, 11.30, jam 12. Bebas. Anda silakan WhatsApp saya ya, untuk terbaiknya di mana silakan WhatsApp 0898 269 3838. Nah, LED ini memenuhi syarat bohlam bagus mengenai pendinginan. Karena mobil di Indonesia yang Jepang saya sudah bilang dari karet. Tapi kalau sebagian mobil Korea dia tidak pakai karet, tapi pakai tutup dari belakang. Nah, kita berbicara ini untuk Toyota Avanza artinya pakai karet. Ya, artinya pakai karet. Nah, kalau pakai karet begitu, LED-nya berarti perlu heatsink. Heatsink itu apa sih? Heatsink itu adalah ini. Sirip makin tinggi makin banyak makin bagus. Ya, kebanyakan masalahnya LED yang dijual di pasaran tanpa heatsink. Jadi tidak ada heatsink artinya langsung kipas. Heatsink mungkin ada cuma sedikit sekali. Nah, kalau sedikit sekali pendek misalnya cuma setengah senti dan langsung bagian kipas, artinya kalau dipasang di karet ini tidak terlihat nih sirip-sirip. Kalau tidak terlihat artinya ini terbungkus langsung. Nah, kalau terbungkus begini artinya si kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Karena kenapa? Buntu, terhalang oleh karet. Atau menurut Anda angin ini meniup ke belakang? Ya sudah, angin ini kalau meniup ke belakang artinya dia tidak bisa menyedot angin. Jadi sama saja dengan tidak ada pendinginan. Nah, makanya ini penting. Kalau ada heatsink artinya kalau ini kipas angin berputar, ini meniup, dia bisa keluar dari celah-celah sini. Atau menurut Anda tiup keluar sini,
angin itu bisa disedot dari sini. Jadi intinya ada sirkulasi. Ya, kalau Anda beli LED tidak ada heatsink, artinya tidak ada sirkulasi. Berarti Anda beli LED untuk Anda bunuh. Ya, tidak ada heatsink ini berarti Anda beli LED untuk Anda bunuh. Anda beli LED udah pasti ngedrop wattnya. Anda beli LED sudah pasti overheat. Udah overheat, musuhnya LED adalah panas. Berarti kalau LED itu panas, berarti tidak ada pendinginan. Berarti Anda beli LED udah pasti ngedrop wattnya. Cahayanya menurun, umurnya pendek. Ya, seperti itu. Nah, makanya penting ya untuk membeli LED yang ada heatsink. Heatsink makin gede makin bagus, makin lebar makin tinggi makin bagus. Intinya seperti itu untuk tipe H4 ya. Saya bercerita untuk H4 ini, deskripsi untuk H4. Ya, jadi penting untuk pendinginan. Banyak LED di pasaran tidak pakai heatsink, makanya banyak LED yang ngedrop. Ya, LED ini tidak ngedrop, saya jamin stabil 30 watt 30 watt. Bolam ini juga sudah dirajut oleh nilon, ya tahan tarik, driverless. Drivernya di mana? Drivernya di dalam, inside. Ada orang pedagang lain yang bilang, Pak jangan beli LED dari si juragan lampu, tidak ada drivernya, nggak bagus, LED-nya nggak terang, atau LED-nya cepat rusak. Salah, driver itu bukannya tidak ada, driver itu ada, tapi di mana? Drivernya di dalam. Ya, drivernya di dalam. Kenapa di dalam? Supaya plug and play pemasangannya, tinggal colok soket selesai. Tidak perlu iket-iket. Ya, tidak perlu Anda ribet-ribet memasang itu driver. Jadi tinggal colok soket asli bawaan pabrik, oke, selesai. Dan Anda membeli LED ini sangat PNP ke mobil. Tidak perlu Anda beli kabel relay. Tidak perlu Anda beli-beli alat-alat segala macam lagi. Tinggal colok aja ke soket asli bawaan mobil, selesai. Ya, Anda sudah beli, keluar duit, kok Anda mau disusahin lagi oleh si pedagang itu gitu loh. Ya. Bapak harus beli lagi kabel set, Pak, biar tambah terang. Anda beli LED ini nggak usah, Anda sudah cukup bayar, beli satu kali, Anda tinggal pasang, Anda tinggal pakai, ya seperti itu. Nah, jangan lupa ya, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu, kita maksimalkan hasilnya, cut off-nya. Makanya untuk Anda yang beli, silakan WA ke saya foto mobilnya, supaya saya berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai Anda pakai LED ini enak, tapi mengganggu orang lain. Anda beli LED ini supaya Anda aman, nyaman. Aman ini dalam arti Anda jalan malam enak, terang, nyaman. Jangan sampai Anda mengganggu orang lain, karena Anda bisa diajak bikin ribut. Ya, karena orang terganggu, silau, ke atas sinarnya. Ya, jadi akan kita pastikan fokusnya ini untuk low beam dipasang di reflektor adalah untuk fokusnya low beam. Jangan sampai fokusnya LED low beam dipasang di high beam, karena akan menyilaukan. Nah, jangan lupa ya, Anda memasang LED ini, setelan lampu adalah standar, tidak perlu Anda adjust naik turun. Ya, tidak perlu Anda putar-putar pakai obeng. Ya, ingat, standar saja bawaan pabrik. Tidak perlu Anda putar-putar pakai obeng. Karena kalau Anda putar-putar pakai obeng, Anda turunkan, Anda malah rugi. Kenapa? Jarak sorotan mobil Anda menjadi pendek. Waktu Anda pakai halogen, kalau tidak masalah, Anda tidak perlu adjustment. Tidak perlu diturunin. Karena reflektor mobil Anda tidak salah. Yang salah adalah kalau... Jadi banyak orang menurunkan reflektornya, supaya katanya tidak menyilaukan orang. Tetapi pada saat pakai halogen normal, dia ganti LED jadi silau, jadi dia turunin, diputar pakai obeng supaya tidak silau. Itu sebenarnya salah, karena reflektor mobil Anda tidak salah. Yang salah apa? LED-nya yang membuat dia silau. Nah, solusinya apa? Bukan Anda turunkan reflektor, tetapi LED-nya yang Anda beli yang benar. Seperti itu ya. Jadi banyak orang salah kaprah, habis ganti LED harus diturunin katanya lampunya. Nggak usah, standar saja bawaan pabrik. Selama pakai halogen dia sorotannya benar, Anda ganti LED, tinggal pasang. Makanya dari awal saya bilang, Anda carilah LED yang sesuai dengan anatomi halogen. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya diturunin. Gitu ya. Jadi Anda harus paham, jangan sampai salah paham. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat Anda yang mau order, buat Anda yang bingung, silakan Anda mau bertanya kepada saya di WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa beli barang ini di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Silakan WhatsApp dulu. Anda bisa order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Terima kasih.